Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Askama Putra dengan nomor induk mahasiswa 202410101123 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait pembahasan modul yang ke-10 dari mata kuliah Data Mining kelas A. Sebelumnya, saya mohon izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini telah muncul modul yang akan kami bahas pada malam hari ini, yaitu terkait materi Perceptron and Assembly Classification. Di mana di sini terdapat soal itu di mana untuk nomor 1 yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan Perceptron pada dataset wine dan breast cancer masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dan tuliskan akurasinya. Kemudian untuk nomor 2 yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier Perceptron dan pada dataset wine dan breast cancer gunakan perbandingan tes set 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan NS Mators 100, 200, dan 300, kemudian tuliskan akurasinya. Baik, kita langsung saja menuju kepada codingan. Nah, di sini. Yang pertama, seperti pada modul-modul sebelumnya, kita import modul yang kita butuhkan untuk mengerjakan beberapa tugas yang sudah kita bacakan di awal. Yaitu yang pertama kita import NumPy, AsNP, kemudian Pandas, ASPD, di mana NumPy di sini juga berfungsi untuk memanipulasi datanya. Kemudian untuk Pandasnya juga untuk melakukan sistematika perhitungan. Kemudian kita membuat dari modul scalar, kita ambil import juga dataset. Kemudian itu kita dari import scalar juga kita ambil modul pre-processing, kemudian kita import standar scalar untuk melakukan standarisasi scalarnya. Kemudian setelah itu kita juga scalar juga linear model, import perceptron. Kemudian ada untuk melakukan train test split, di mana ini kita ambil dari modul model selection, kita import train underscore test underscore split, di mana ini berfungsi untuk membagi dataset menjadi data training dan juga data testing ya. Di sini juga ada scalar metric accuracy score dan juga scalar ensemble bagging classifier. Kita runkan terlebih dahulu. Oke, baik, yang pertama kita fokus pada data wine terlebih dahulu. Yang pertama kita buat variable wine dulu, di mana wine di sini berisikan dataset untuk meload dari data wine-nya. Kemudian kita buat variable wine frame, di mana wine frame di sini berisi pd data frame, di mana dengan variable wine data. Kemudian kita print wine frame-nya head untuk melihat 5 baris terakhir dari awal dan juga teratas. Gitu. Kita print, maka di sini muncul 5 nilai data wine-nya dari atas 5 dan dari bawah 5. Seperti itu. Kemudian kita coba gunakan trainnya, di mana kita buat variabel kita buat variabel x untuk wine.data, kemudian kita y buat wine.target. Kemudian lalu kita buat train test split-nya, di mana di ini ada x train 1, x test 1, y train 1, dan y test 2, di mana kita menggunakan modul train.test.split dengan parameter x, y dengan size-nya 0,2, 0,3, dan 0,4 sesuai dengan yang ada pada soal. 0,2, 0,4 kita masukkan. Setelah itu kita buat standar scalarnya. Yang pertama yaitu kita jalankan terlebih dahulu yang ini. Baik, jika sudah selesai maka kita lanjut kepada codingan selanjutnya, yaitu standar scalar. Yang pertama kita membuat variabel sc, di mana kita berisikan modul standar scalar untuk melakukan standarisasi. Yang pertama kita buat sc.fit, yang dimana kita memfitkan x train satunya ini ke dalam variabel sc ya. Ke sc kita standarisasi, di mana kita dengan standarisasinya itu di mana kita gunakan modul transform, di mana x train-nya ini kita standarisasi masuk ke dalam variabel x train 1 underscore std. Seperti itu. Kemudian begitu pun juga pada yang x underscore test 1, di mana kita transform juga masukkan ke dalam variabel x underscore test 1 underscore std. Begitupun juga pada data x train 2 dan juga x train 3. Kita distandarisasikan semua sesuai dengan
yang sudah kita lakukan pada X-Train 1. Kita jalankan saja. Baik, jika sudah kita jalankan yaitu kita yang ketiga yaitu kita melakukan perceptron. Di mana perceptron ini kita buat variabel PCT, kita singkat saja. Di mana di sini sesuai dengan modulnya perceptron, di mana kita berdasarkan pada soal yaitu menggunakan parameter 0,1 yang dilogariskan. Kemudian dengan random state sama dengan 0. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu PCT-nya .fit. Kita memfitkan data dari X-Train 1 STD dari nilai Y-Train 1-nya itu difitkan kepada bagian PCT. Kemudian kita Y-pred 1 kita buat prediksi di mana PCT ini kita prediksi dengan parameter X underscore 1 dengan STD. Kemudian kita print tes 0,2 akurasinya. Kemudian kita menggunakan akurasi dengan 2 angka di belakang koma seperti itu. Dengan format accuracy score di mana di sini menggunakan parameter Y-1 dengan Y-pred 1. Begitupun juga pada train 2 dan juga train 3 ya. Di sini kita melakukan hal yang sama pada train 1. Coba kita langsung saja jalankan codingannya. Nah, di sini telah muncul bahwasanya tes untuk yang akurasi yang bisa kita lihat pada tes 0,2, 0,3, 0,4 pada dataset wine yaitu bernilai 1 semua. Berdasarkan pada soal seperti itu. Berakurasi 1 semua. Itu untuk dataset wine. Kemudian kita lihat berlanjut kepada bagian dataset cancer. Yang pertama kita load semua data cancer di mana kita buat variable cancer. Di sini datasets.load bridge cancer di mana kita tulis juga variable cancer frame. Kita tuliskan period frame dengan variabel data cancer data. Kemudian kita print 5 data teratas dari atas dan bawah seperti itu. Maka di sini akan muncul datanya yang sudah dimiliki dari data cancer. Selanjutnya yaitu kita buat train. Sama, kita buat X berdasarkan cancer data, Y-nya juga cancer target. Setelah itu kita buat train test split-nya di mana di sini ada X train 1, X test 1, Y train 1, Y test 1. Di mana kita buat modul train test split-nya dengan variabel X, Y, test size-nya sama dengan 0,2. Berdasarkan pada soal yaitu di mana menggunakan perbandingan 0,2, 0,3 dan juga 0,4. Maka di sini kita gunakan 0,2, tuliskan juga di bawahnya juga 0,3 dan juga di bawahnya juga lagi 0,4 seperti itu. Kita lanjut, kita jalankan terlebih dahulu. Jika sudah, lanjut kepada standard scaler, di mana sama seperti pada yang dilakukan pada data wine. Di sini kita buat variabel SC-nya dulu untuk menampung modul dari standar scalernya untuk melakukan standarisasi. Setelah itu kita memfitkan X-train 1-nya ini ke dalam SC-nya itu, ke SC. Kita standarisasikan. Dengan cara apa? Yaitu kita transform X-train 1-nya ke dalam SC, lalu kita masukkan ke dalam variabel X underscore train 1 underscore STD. Begitupun juga pada bagian X test 1-nya seperti itu. Begitupun juga pada X-train 2, kita transform semua data ke dalam variabel yang telah kita buat seperti itu. Langsung kita coba jalankan. Baik, jika sudah kita jalankan, lanjut pada bagian perception, kita buat cari akurasinya. Kita buat variabel PCT untuk menampung modul perceptron dengan deklarasinya kita menggunakan 0,1 dengan random set sama dengan 0. Di mana kita PCT.fit, kita fitkan data X-train 1 dan STD dan Y-train 1 pada bagian PCT.fit, di mana nantinya ya kita buat prediksinya. PCT.predict di mana X dengan variabel X underscore 1 dan STD. Ya, ini merupakan bagian variabel yang sudah kita buat bagian atas. Selanjutnya kita print tes 0,2. Nah, di sini kita buat tes 0,2 dengan akurasi dengan 2 angka di belakang koma. Accuracy score di mana Y tes 1 dan Y tes 2. Kemudian pada tes 3, Y tes 2, Y pred 2. Kemudian tes 4 itu Y tes 3 dan Y pred 3. Langsung coba kita jalankan. Maka di sini akan muncul bahwasanya untuk akurasi pada data set cancer dengan 0,2 itu dengan akurasi 0,96, dengan tes yang 0,3 itu berakurasi 0,95, kemudian dengan tes 0,4 itu berakurasi 0,96. Nah, itu untuk menjawab dari pertanyaan nomor 1. Selanjutnya ini pertanyaan nomor 2. Ulangi proses klasifikasi menggunakan Bayesian dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan tes 0,3, masing-masing menggunakan perbandingan NS
estimator 100, 200, dan 300. Tuliskan juga akurasinya. Baik, di sini yang pertama kita menggunakan deklarasi persetan dan juga dengan prediction, di mana kita buat variable wine terlebih dahulu, kita masukkan dulu input load data wine-nya. Kemudian kita buat variable x, di mana wine di sini data masukkan dalam variable x, kemudian wine targetnya kita masukkan di dalam variable y. Nah, setelah itu kita buat train test split-nya seperti ini, seperti yang sudah kita lakukan di atas juga sama. Kemudian lanjut kepada standard scaler-nya, kita buat variable sc, kemudian kita standard scaler, kemudian kita menfitkan train x train satunya ini ke dalam sc, ke dalam standard scaler-nya. Kemudian kita buat transform dari x train 1, kita transform ke dalam sc, masukkan ke dalam variable x underscore train 1 dan std. Begitupun juga pada bawahnya kita buat memfitkan x t1 ke dalam SC dengan menggunakan modul transform, kemudian kita masukkan ke dalam variable x underscore t1 underscore std. Kita jalankan saja. Lanjut kita pada bagian mencari prediksinya ya. Di sini kita menggunakan PCT juga sama dengan Perceptron, menggunakan eta degradasinya 0,1 dengan random state-nya sama dengan 0 ya. Kemudian misalkan di sini kita menggunakan membuat variable BC1. Artinya bagging classifier yang pada bagian 1, di mana bagging classifier menggunakan modul ini menggunakan base estimator PCT ya, sesuai yang sudah ada pada soal. Kemudian estimatornya 100 dengan n-jobs-nya dengan min 1. Kemudian kita fitkan data dari x train 1 std ini dengan y train 1, masukkan ke dalam bc1. Kemudian kita memprediksinya, yaitu kita bc.1 kita prediksi dengan parameter x underscore 1 underscore std. Kemudian kita print, misalkan di sini kita buat estimator 100 dengan akurasi dengan nilai 2 angka di belakang koma. Dengan akurasi score dengan parameter yt1, ypred2, ypred1, mohon maaf. Nah, di sini juga berlaku sesuai sama juga dengan pada bagian bagging classifier yang kedua dan yang ketiga. Cuma perbedaannya adalah di sini pada bagian n estimatornya, di mana yang di sini pada BC1 menggunakan n estimator 100, pada BC2 menggunakan n estimator 200, pada BC3 menggunakan n estimator 300 sesuai dengan yang diminta pada soal ya. Baik, langsung saja kita coba jalankan. Baik, di sini sudah muncul untuk estimator 100 dengan akurasi 0,98, kemudian estimator yang pada 200 dengan mendapatkan akurasi 0,95, kemudian pada estimator 300 mendapatkan akurasi 0,96, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada bagian cancer. Tadi yang pertama kita sudah melakukan pada data wine, selanjutnya kita melakukan ulang, namun dengan menggunakan data cancer base cancer ini. Sama, pertama kita load data base cancer seperti ini, masukkan cancer data dan juga cancer target pada variable y dan x ya. Kemudian kita buat triangle split, masukkan dengan parameter x, y, test-nya sama dengan 0,3. Kemudian kita buat standard scalar, di mana kita buat modul standard scalar ini masuk ke dalam variable sj. Kemudian kita menfitkan x bagian ini pada bagian data x underscore train 1, fitkan ke dalam sj. Kemudian kita buat fitnya juga ke dalam sj, kemudian masukkan ke dalam variable x underscore train 1 underscore std dan juga x underscore t1 dan juga std. Kita coba jalankan saja. Jika sudah kita jalankan, lanjut kepada polygon yang selanjutnya, yaitu pada bagian bagging classifier. Kita buat variable PCT untuk menampung modul dari perseptornya dengan eta sama dengan 0,1 dan juga sama dengan 0. Selanjutnya itu kita buat juga sama yang sudah kita lakukan pada di atas, pada bagian data wine. Pada BC1 kita masukkan modul bagging classifier dengan base estimatornya kita buat PCT di sini atau persatuannya sudah kita atur. Kemudian dengan estimatornya 100 dengan n-jobs sama dengan min 1. Kemudian BC fit 1 ini pada bagian x train 1 underscore std dan y train 1 ini kita fitkan ke dalam bagian BC1. Seperti itu. Kemudian kita buat variable y underscore train 1 di mana ini merupakan menampung pada bagian memprediksi y underscore t1 std-nya ini kita prediksi pada bagian BC1-nya. Kemudian kita coba print, di mana kita membuat tulisan estimator 100 dengan akurasi dengan nilainya kita buat 2 angka di belakang koma dengan menggunakan format seperti ini. Selanjutnya kita coba buat akurasi skor, di mana dengan menggunakan modul akurasi skor ya, dengan menggunakan parameter y underscore t1 dan dengan y underscore pred 1. Begitupun juga pada bagian BC2, BC3 di sini
Di sini kita menggunakan N estimator 100 pada bagian BC1, pada bagian BC2 kita gunakan N estimator 200, pada BC3 kita gunakan N estimator 300, seperti itu. Kita juga sesuaikan pada bagian tren 1, pada bagian tren 2, juga pada 3-nya, seperti itu. Coba kita langsung jalankan kodenya. Nah, di sini telah muncul bahwasanya estimator 100 yaitu berakurasi 0,96, kemudian pada estimator yang 200 ini berakurasi 0,95, kemudian pada estimator 300 itu berakurasi 0,96. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari modul 10 terkait materi perseptron dan juga materi ensemble classification. Dari saya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.